seorang partisipan yang memiliki banyak jimat dan salah satunya adalah pemberian dari sang ibu. Saya memilih angka kelahiran nomor 24. Hendy, kelahiran tanggal 24 bulan 11 ini, memiliki banyak jimat, salah satunya dari pemberian ibunya. Menurut pengakuannya, ibunya terkena guna-guna oleh keluarga terdekatnya, sehingga menyebabkan sakit dan lumpuh. Karma baik atau karma burukkah yang diterima oleh Hendy sepanjang hidupnya? Hendy lahir tanggal 24 bulan 11 berdiri di hadapan kami dan ada dua sosok pocong. Oi. Ya, Mas Hendy sendiri lahir tanggal 24 bulan 11 dan saya merasa banyak sekali gangguan-gangguan yang kamu alami gara-gara jimat sebenarnya. Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak? Iya. Apa-apaan ini? Bu, kamu masak ini doang ya? Tiap hari cuma tempe tahu, nggak ada yang lain apa ya? Pak, Bapak itu ngasih uang belanja itu cuma 10.000. Kalau Bapak pengen makan enak, sini kasih Ibu 100.000, nanti Ibu masakin daging. Jadi kamu protes ya sama uang belanja yang aku kasih ya? Dasar istri nggak tahu diri kamu. Aku ini udah kerja keras tiap hari, nggak kamu hargain. Kamu pikir cari duit itu gampang ya? Hah? Kalau kamu nggak terima sama uang belanja yang aku kasih, kamu cari tambahannya dong. Jangan ngejogrok aja di rumah, kayak kebanyakan duit aja. Hah? Aduh. Besok katanya Antin mau bawa saya kerja di tempatnya dia kerja, Pak. Jangan bohong kamu. Bener, Pak, bener. Pak! Pak! Udah, Pak! Kasihan ibu, Pak. Terus. Hendy, dengar ya. Ibu kamu tuh yang kurang ajar, nggak tahu diri. Bapak tuh udah capek tiap hari kerja cari uang buat kalian berdua. Tapi mana? Kalian nggak hargain Bapak sama sekali. Syukurlah. Akhirnya aku bisa diterima bekerja di sini. Makasih ya, Tin. Kamu udah bantu aku untuk bisa bekerja di sini. Tapi cara kerjanya gimana ya, Tin? Gampang kok. Kamu tunggu aja di sini. Nanti ada tamu datang, kamu pijit deh. Ibu, mari Bu, silakan. Biar saya pijit. Kamu siapa? Saya terapis di sini, Bu. Kamu terapisnya? Enggak. Saya nggak mau dilan sama kamu. Kamu aja ya? Iya, Bu. Mari, Bu. Ibu duduk di sini ya. Ya Allah, kenapa ibu itu tidak mau aku layani, ya Allah? Mbah, tolong saya agar bisa mendapatkan pelanggan yang banyak, Mbah. Saya nggak mau dikeluarkan dari tempat pekerjaan itu. Itu gampang. Saya punya jimat pelarisan yang sangat bagus. Tapi maharnya tidak murah. Berapa, Mbah? Maharnya 1 juta untuk setiap cincinnya. Uang segitu tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang kamu perolehkan nanti. Sebenarnya ya, jimat-jimat kayak gini tuh nggak boleh
sembarangan orang yang pakai. Iya, kalau saya pakai itu hawa nafsu besar. Karena ini mengandung satu pengasihan yang dahsyat sekali untuk menaklukkan pria, wanita, ataupun klien, ataupun beberapa orang-orang yang ingin ditaklukkan. Ini berhubungan dengan bulu-bulu sesuatu yang misterius. Semoga aja cincin ini besok akan mendatangkan banyak pelanggan buatku. Bu, buka bu! Bu! Ibu, buka! Ibu ini apa-apaan sih? Aku mau masuk kok malah dibanting pintunya. Tadi ibu lihat ada setan di situ, Pak. Alah, dasar istri durhaka kamu. Masa suami sendiri mau diusir? Gak usah pura-pura kamu ya. Udah jelas-jelas kamu mau ngusir aku. Pakai mau ngelak segala. Kamu tuh baru kerja sehari aja udah berani kurang ajar sama aku. Hah? Hah? Enggak, Pak. Ya ampun, Pak. Pak, jangan Pak. Udah Pak. Kamu tahu apa anak kecil? Gak usah ikut campur bapak. Jangan, Pak. Jangan, Bapak pukul saya aja. Jangan pukul Hendy, Pak. Bapak Bu. Bapak Bu. Ya Bu. Aku rela dipukul Bapak Bu. Alah, kalian berdua tuh sama aja. Kalian memang sekongkol kan? Mau melawan saya? Ibu nggak apa-apa kan? Enggak. Apa kan mau? Ibu nggak apa-apa, nak. Apa kan Bu? Nak, kamu jangan benci bapak kamu ya, nak. Bapak kamu itu cuma capek aja, makanya dia marah-marah terus. Mudah-mudahan besok aku dapat pelanggan yang ngasih uang tip banyak. Mari silakan, Pak. Selamat datang Pak Dharma. Mau ambil paket seperti biasa kan? 2 jam. Betul. Jangan mau dipijit sama dia. Pijit saja sama perempuan itu di depan kamu. Kamu bisa pijit saya. Bisa, Pak. Mari, Pak. Kurang ajar si Indung. Berani ngerebut langgananku. Terima kasih. Saya puas dengan pijitan Anda. Nanti lain kali kalau saya kesini, saya maunya pijit dengan kamu ya. Boleh, Pak. Saya kasih uang tip buat kamu. Terima kasih, Pak. Ini banyak sekali. Nggak apa-apa, saya pun sudah puas dengan pijitan kamu. Terima kasih. Mari. Mari, Pak. Sini intipnya. Sini intipnya Pak Dharma. Buat apa? Dasar kamu ya. Tip itu seharusnya buat aku. Karena Pak Dharma itu adalah langgananku. Dan kamu udah ngerampas pelangganku. Siapa yang merampas pelanggan kamu? Pak Dharma sendiri yang minta dipijit sama aku. Kamu tuh gak tahu malu. Yang bawa kamu kerja ke sini itu aku. Dan sekarang kamu ambil pelangganku. Sini. Waktu saya umur 1 tahun, Mama sampai sekarang 25 tahun itu Mama bekerja ya. Mama bisa dibilang kepake lah sama Big Boss. Nah, ada saudara gua sama kakak ipar satu kerjaan sama Mama. Ya saya juga sih bukannya sudah atau gimana gitu ya, takutnya kan ada sirik atau apa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenapa sih jam segini kamu baru pulang, ha?
Aku kan kerja, Pak. Oh, jadi mentang-mentang sudah bisa cari duit sendiri, seenaknya aja kamu ngelayap di luar gitu ya? Siapa yang ngayap? Nih, aku itu pulang kerja langsung pulang. Nggak kemana-mana. Ini aku beli makanan. Hendy! Hendy, Ibu bawa makanan, nak. Sini makan dulu bareng bapak kamu. Dia itu mesti diguna-guna supaya dia tidak bisa mengganggu kamu lagi. Apaan itu, Bu? Hah? Bu, apa maksud kamu? Hah? Kenapa makanannya berubah jadi belatung kayak gini? Ibu nggak tahu, Pak. Kamu sengaja ya mau bikin aku sakit, ya? Kamu mau guna-gunain aku, iya kan? Enggak, Pak. Alah, omong kosong kamu. Hah? Kamu memang dari awal tuh udah suka sama aku, iya kan? Nih, ayo, makan sama kamu, makan aja. Sini kamu. Sini. Pak. Aku sudah nggak betah tinggal di rumah ini. Punya istri bisanya bikin kesel suami aja. Ibu membeli makanan itu dengan hasil jerih payah ibu, Pak. Alah, omong kosong kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jadi begini ya? Nggak usah nangis, Bu. Ya. Baru benar-benar kali ini saya menikmati nikmatnya pijit. Dukun itu gimana sih? Katanya Tenung gak akan jadi saingan aku lagi. Kenapa, Mbak? Ternyata begini caranya. Mbak sakit? Allah Akbar! Tolong! Mbak Dharma, ada apa? Mbaknya sakit, muntah darah. Tenung sakit? Tenung kenapa? Kenapa Tenung muntah begini? Saya anterin pulang ya. Yuk, Tenung bisa bangun pelan-pelan ya. Kok bisa kayak gini? Tenung kecapean nih kayaknya. Dan saya merasa bahwa adanya sakit-sakitan yang nggak jelas juga yang berhubungan dengan stroke ringan ataupun berhubungan dengan sakit-sakitan yang disebabkan oleh bentrokan energi makhluk gaib. Pelan-pelan ya. Mbak, tolong Mbak. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Mbak? Tenung tadi pingsan di tempat kerja. Sepertinya dia kecapean. Bu! Tenung sepertinya kena stroke, kan? Bagus. Kalau Tenung kena stroke, dia nggak akan bisa kerja lagi. Assalamualaikum. Pak, Ada apa ini rame-rame gini, ya? Pak. Ibu stroke, Pak. Stroke. Kamu tuh bikin hidup makin susah aja. Udah mah buat makan aja susah, pakai sakit segala. Pak, kita pamit dulu ya, Pak. Sana. Pamit dulu ya, Pak. Pak, yang sabar ya. Hen, yang sabar ya. Teh, kita pamit ya.
kamu urus ibu kamu itu. Hah? Aku nggak mau ngurus orang yang sakit dan ngabisin banyak uang kayak gini. Mulai hari ini, kamu aku cerai. Itu belum seberapa. Masih akan ada yang lain lagi. Yang akan aku lakukan buat kamu, Tenung. Kamu nggak suka? Hah? Nggak suka kalau aku cerai ya? Aku nggak peduli. Mulai sekarang, hidup kita masing-masing. Titik. Pak, mau kemana Pak? Pak, Pak, Bapak mau kemana Pak? Bapak mau pergi. Kamu urus ibu kamu itu. Pak, tunggu dulu Pak, jangan pergi dulu Pak. Pak, tunggu dulu Pak, dengerin dulu. Kasihan ibu Pak ditinggal Pak. Itu sama siapa? Aku masih sekolah Pak. Ibu butuh Pak, biar buat berobat. Diam kamu. Dengar ya, Bapak sudah capek hidup sama ibu kamu. Yang kerjanya cuma nyusahin aja. Kamu urus ibu kamu dan jangan ganggu-ganggu Bapak lagi. Pak, Pak, Bapak. Malang benar nasibku. Kena stroke. Dan sekarang aku diceraikan sama suamiku. Bu. Pelan-pelan. Bu harus kuat ya, Bu. Kita bisa ngelewatin ya, Bu. Ya, Bu. Janji ya, Bu. Aku bakal jagain Ibu selalu, Bu. Ya. Apa karena aku belum bayar ke dukun? Jadinya aku nggak bisa kerja lagi. Aku kehilangan pelangganku. Dan dukun yang bikin aku menderita seperti ini. Makanya aku sekarang sakit parah. Ya Allah. Ibu ngomong apa, Bu? Bentar ya, Bu. Ibu, jangan kena ngalima. Mau ngapain, Bu? Rumah dukun, Bu. Ibu mau ngapain, Bu? Apa? Dia mau ke rumah dukun? Gawat! Bisa-bisa ketahuan kalau aku yang guna-guna. Nanti dia bisa sembuh lagi kalau guna-gunanya dicabut. Aku nggak rela. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kenapa, Bu? Bu akan cari duit, Bu, buat Ibu, buat kesehatan Ibu. Ibu yang sabar ya. Rasain, Nung. Ini akibatnya ulah kamu sendiri. Hendy, ini uang upahnya buat kamu. Makasih ya. Makasih banyak, Bu ya. Ya, sama-sama. Uangnya masih kurang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin aku bisa ngutang. Bapak? Pak, tunggu Pak. Mau ngapain kamu kesini? Pak, Ibu lagi sakit parah Pak. Obatnya habis. Tolong minta tolong sama Bapak, tolong tambahin uang. Buat beli obat. Kamu siapa? Sembarangan aja minta uang.
Saya anaknya, Mbak. Oh, jadi kamu anaknya? Bilang ya sama ibu kamu tuh udah dicerai. Jadi bukan tanggung jawab bapak kamu lagi. Nina, sudah. Nggak usah urusin anak yang kayak gini. Ya? Ayo kita pergi. Pak. Lepas. Ih, maksa banget sih. Lepas. Maling! Ayo, tangkap dia! Maling! Jadi Roy, apakah fix yang terjadi sama orang tuanya adalah hasil buah dari ilmu hitam yang mereka lakukan? Fix 100% adalah buah dari ilmu hitam dan perbuatan yang tidak diketahui oleh dirinya. Jadinya membuahkan hasil yang akumulasi kayak teror-teror ke anaknya. Ibu, ini obat buat Ibu. Maafin dia pulangnya kemalaman. Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Oh, kok kamu babak belur begitu? Kamu habis berantem. Enggak, Bu. Kebetulan tadi pas aku angkat beras aku jatuh. Makanya aku kayak gini. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku nggak boleh kasih tahu Ibu kalau aku habis dipukuli. Nanti pasti Ibu cemas. Aku nggak tega melihat anakku ketika sampai kayak begini buat ngurusin aku. Udah, Bu. Ibu jangan nangis terus. Masa Hendy pergi, Ibu nangis. Sekarang Hendy pulang juga Ibu nangis. Capek, Bu. Ibu istirahat aja, Bu ya. Jangan nangis, Bu ya. Ayo. Ibu harus minum obatnya sekarang, Bu ya. Ibu jangan khawatir ya, Bu. Ibu pasti sembuh. Aku akan terus mengusahakan kesehatan Ibu. Ini kan cincin Ibu. Kenapa Ibu lepas ya? Tapi bagus juga nih cincin. Kasihan Ibu kalau aku bangunin. Tidurnya pulas banget. Hendy. Hantu! Hendy. Ibu. Ada apa, Nak? Kenapa kamu seperti ketakutan seperti itu? Tadi aku ngeliat hantu di ruang tamu, Bu. Makanya aku langsung lari ke sini dan pas aku kesini aku ngeliat Ibu jadi hantu itu, Bu. Itu pasti penunggu dari cincin itu, Nak.
Memangnya ada apa dengan cincin ini, Bu? Dulu, ibu pernah pergi ke dukun. Tapi karena ibu lupa membayarnya, makanya sekarang ibu jadi sakit-sakitan seperti ini. Jadi, ibu mohon lepas cincin itu. Enggak, Bu. Biarin cincin ini buat aku aja, Bu ya. Siapa tahu dengan cincin ini aku bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Ya, Bu ya. Tapi ibu takut nanti kamu kenapa-napa, Nak. Enggak, Bu. Aku nggak bakalan kenapa-napa. Aku bakal baik-baik aja. Yang penting ibu selalu doain aku ya, Bu ya. Aku percaya doa seorang ibu pasti akan dikabul sama Allah. Maaf, Mas. Untuk saat ini, kantor kelurahan tidak bisa menerima Mas bekerja di sini. Terimalah yang bekerja di sini. Iya, Mas. Mas diterima bekerja di sini. Silakan ambil seragam ke staf administrasi ya. Siap, Pak. Siap. Iya. Silakan kamu ke staf KTP ya. Iya, Pak. Siap. Iya. Permisi. Maaf, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bikin KTP baru. KTP lama saya hilang. Formulirnya sudah siap? Ini formulir sudah saya isi. Di dalam situ ada nomor HP saya. Kalau udah selesai, bisa WhatsApp saya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak ya. Kalau gitu saya permisi. Siapa nih? Nomor nggak dikenal, nelpon. Halo, ini siapa? Halo, Mbak Fiona. Ini saya Hendy yang bertugas di kelurahan. Oh iya. Gimana, Mas? KTP saya udah jadi. Mengenai KTP Mbak mohon menunggu ya, Mbak ya. Karena KTP-nya sedang diproses. Sorry ya, Mas. Saya nggak ada waktu buat nanggepin orang-orang nggak jelas. Tapi Mbak, saya cuma pengen kenal sama Mbak. Heh, pegawai kelurahan nggak tahu diri. Mana mau saya deket sama orang miskin kayak kamu. Tentang aku miskin. Bisa-bisanya dia menghina aku seperti itu. Sebenarnya ya, kalau saya kasih nasihat ya, kalau saya boleh kasih saran, barang-barang dari ibu kamu itu boleh dioper ke orang yang bisa. Ini saya dibawa. Oh, bawa juga. Maksudnya gimana ya, Mas? Dioper ke orang yang membutuhkan. bisa mengontrol, tidak boleh dipegang sama orang yang tidak tepat. Nah, ini salah satunya katanya turun-temurun. Peninggalan. Iya. Aduh, kepala aku masih sakit bekas terbentur semalam.
Maaf Fiona, aku lagi banyak kerjaan. Hendy, ayolah. Gimana kalau misalnya kita cari tempat buat kita curhat-curhatan, kita ngobrol. Ya pokoknya kita berdua deh. Ayo Hendy, sekarang kita ngobrol di sini. Rumah kamu kosong. Pada kemana? Aku tinggal sendiri, Hendy. Ini rumah pemberian orang tuaku. Ayo Fiona, lebih agresif lagi. Deketin Hendy, goda dia. Kamu suka dia kan? Hendy, aku sayang sama kamu. Fiona. Aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Fiona? Kamu? Kamu mau kemana? Kamu mau pergi, Hendy? Masa kamu mau ninggalin aku sih, Hendy? Aku mau temenin kamu di sini. Ayo, Hendy, kita harus tenang. Bu, Ibu kenapa, Bu? Dada Ibu sesak, Nak. Tolong Ibu, Hendy. Yaudah Bu, sekarang kita ke dokter aja Bu ya. Jangan bawa Ibu ke dokter. Coba buang-buang biaya. Terus Hendy harus gimana Bu? Hendy gak mungkin biarin keadaan Ibu kayak gini terus. Dibawa Ibu ke Kiai Saiful, Nak. Ibu mau diruqyah, Nak. Bawa Ibu ke sana, Nak. Ya udah kalau kayak gitu kita berangkat ke sana sekarang ya Bu ya. Dan sampai sekarang ibu kamu umur berapa? Kalau nggak salah 50-an. Saya melihat di sini ibu kamu kayak terkena sakit sesuatu ya. Ya, saya bilang ke sana kemari ke berobat alternatif, ya kebanyakan bilang di guna-guna kayak gitu. Tetapi jujur terus terang, saya melihat ini bukan gini. Memang ada faktor magic. Iya. Itu ada. Dulu saya pernah memakai jimat. Saya juga pernah muntah darah dan takut beberapa tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Ibu itu terkena guna-guna. Sepertinya ibu perlu diruqyah. Apa ibu bersedia diruqyah? Ya, Pak Kiai. Nilam. Iya, Bi, ada apa? Tolong ambilkan air putih sama daun bidara. Baik, Abi. Tampaknya mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Silahkan ibunya dibawa ke bawah. Baik, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim.
dari tubuhnya orang ini. Hentikan! Siapa kamu? Apa kamu berani menggangguku? Keluar. Kalau tidak, aku akan membakarmu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak! Aku tidak mau. Aku sudah nyaman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Kalau tidak, aku akan menyakiti wanita ini. Kamu berani menentangku? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hantunya sudah pergi. Pak Kiai, bagaimana dengan ibu saya? Kamu tenang saja, sebentar lagi ibu kamu bakal siuman. Tapi saya minta tolong sama kamu. Jangan tinggalkan ibu kamu sendirian. Takutnya hantu itu datang lagi. Tapi Pak Kiai, saya tidak mungkin bisa menjaga ibu saya sendirian. Karena kami hanya tinggal berdua. Dan saya pasti berangkat kerja setiap hari. Ya sudah. Kalau begitu, ibu kamu biar tinggal di sini saja. Biar Nilam yang merawatnya. Benar, biar saya yang merawat ibu. Hendy, sini nak. Ibu, tunggu sebentar Bu ya. Iya Pak Kiai. Silakan duduk. Iya Pak Kiai. Saya sarankan kamu segera menikah. Biar ada yang ngurusin kamu sama ibu kamu. Menikah ya Pak Kiai? Jujur aja, sebetulnya harapan saya juga demikian Pak Kiai. Tapi apa daya saya cuma laki-laki yang miskin Pak Kiai. Sepertinya gak akan ada perempuan yang mau menikah sama saya. Apakah kamu mau menikah dengan anak saya, Nilam? Maksud Pak Kiai? Kamu tuh orang yang sangat berbakti pada orang tua. Jadi kalau ada seorang anak yang sayang sama orang tuanya, saya yakin orang itu sangat sayang sama istrinya. Tapi apa mungkin Nila mau menikah dengan saya? Nilam, apakah kamu mau menikah dengan Hendy? Iya, Abi. Saya bersedia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hendy, kita perlu bicara. Kamu mau bicara apa, Fiona? Aku hamil anak kamu. Kamu jangan bohong, Fiona. Hendy, aku nggak bohong. Aku udah cek dan hasilnya positif.
Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Enggak. Gak mungkin aku harus bertanggung jawab sama kamu. Ingat Fiona, lagi pula kita melakukan hal itu bukan dasar cinta. Dan kita juga gak ada hubungan apa-apa, Fiona. Tapi ini anak kamu, Hendy. Kamu harus tanggung jawab. Gak bisa. Aku gak akan pernah bisa nikahin kamu. Lagi pula aku akan segera menikah dengan perempuan baik-baik, sederhana dan gak sombong kayak kamu. Tunggu, Hendy. Aku gak akan pernah ngebiarin kamu nikah sama perempuan lain. Tunggu pembalasan aku. Semuanya sudah siap? Siap. Mari akad nikah segera kita mulai. Celaka. Fiona datang, dia pasti mau menggagalkan pernikahan ini. Ini gak boleh terjadi. Setan! 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 Saya terima nikah dan kawinnya Nilam binti Saiful dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga kamu bisa betah ya di sini ya. Amin, pasti. Asal ada masalah itu di sini. Cepat kalian semua pergi dari rumah. Bapak? Ada apa, Pak? Apa masih kurang jelas kamu? Ini rumahku. Aku mau menempati rumah ini bersama Nina istriku. Mas? Wah, rumah kamu enak juga ya, Mas? Iya, sayang. Ada apa ini rame-rame? Nggak bisa, Pak. Ini nggak bisa. Rumah ini hasil harta gonogini Bapak sama Ibu. Dan rumah ini sudah jadi haknya Ibu dan saya sebagai anak Bapak. Apa? Godogini? Dengar Hendy ya. Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Ngerti kamu? Bapak kamu benar. Rumah ini memang waris dari orang tuanya. Kita nggak punya hak, Nak. Kita nggak punya hak di sini. Ingat, jangan pernah kembali lagi ke sini. Di kontrakan kebetulan di belakangnya itu makam. Pas buka pintu dapur itu langsung makam. Yang di atas itu kosong. Tuh. Dia langsung kayak menghampiri gitu loh. Langsung loncat dan cup gitu. Dan dia tuh sebenarnya melintas gitu. Dan saya ngerasain bahkan ya ini sebenarnya tidak boleh dihancurkan pakai palu. Ini harus dibuangnya dengan air yang sangat besar. Ini tidak bisa dibakar bahkan. Oh, jadi ini ilmunya kuat sekali ya, Mas? Justru tidak bisa dibakar, iya, karena kuat sekali. Ada dua yang saya curigain yang ini bisa ngebuat orang jadi gila. Ini saya tidak menganjurkan ya, Robi, untuk orang-orang memakai ini. Kamu udah bawa ini berapa lama? Itu udah lama disimpan di kontrakan saya. Kan? Jadi gini, ada satu korelasi yang ingin saya jelaskan satu persatu. Kontrakannya di belakangnya adalah makam. Dan ini sudah ada sekitar 10 tahun. Silahkan masuk. Seminggu lagi saya akan datang ke sini menagih uang sisa kontrakannya. Kan baru dibayar setengah. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih, Bu ya. Mas, aku ke dapur dulu ya. Aku mau buatin minum buat Ibu. Siapa tahu Ibu juga haus. Ya udah kalau kayak gitu aku bantu ya. Boleh? Yuk.
Ibu tunggu di sini dulu sebentar ya, Bu. Kayaknya pengap banget ya. Aku buka jendelanya. Iya, Mas. Kuburan? Kuburan? Kok ibu kontrakan gak bilang ya kalau di belakang ada kuburan? Katanya kalau rumah di kuburan itu auranya nggak baik, Mas. Ya iya, tapi kita mau gimana lagi? Cuma ini satu-satunya rumah yang bisa kita tempatin sekarang. Tapi bulan depan kita coba cari rumah lagi ya. Iya, Mas. Sebentar. Aku mau dengar suara bayi nangis. Bayi siapa ya? Suara bayi nangis. Itu suaranya kenceng banget. Masa kamu gak dengar sih? Mungkin Mas tuh capek. Jadi kepikiran yang enggak. Mas tuh stres sama masalah yang udah kita hadapi. Makanya jangan berpikir yang bukan-bukan ya. Jadi aku siapin minuman dulu ya. Udah, aku tutup lagi jendelanya. Correlated pointnya adalah ini berkaitan dengan benda, kemudian makam yang ada di belakangnya itu mendiami sosok-sosok ini. Sosok tersebut, pocong itu sampai kamar kamu aja ada hawa semacam pasir-pasir seperti itu. Betul? Iya. Ini saya lihat, Robi. Dan ini susah sekali untuk ngancurin ini, kecuali kalau dibuang ke laut yang jauh. Di perbatasan laut atau selat, tidak bisa di sungai. Kamu telah menjambakkan aku, Henry. Sampai aku dan bayi dalam kandunganku meninggal. Maafin aku nggak tahu soal. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu keluarga ini lagi. Aku tidak akan pergi sampai jasadku dikuburkan secara layak. Di mana jasadmu? Jasadku terkubur hidup-hidup di tempat pemakaman umum. Fiona, maafin atas sikap aku selama ini. Aku berjanji sama kamu. Aku akan menguburkan mayat kamu secara layak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kita masuk aja ya. Dah, ayo. Ih, Mas, kamu hebat deh. Siapa aja dulu. Ya, Tante. Ih, kamu hebat banget deh malam ini. Nina, kurang ajar kamu ya. Berani kamu selingkuh gitu ya? Hah? Sini kamu. Kurang ajar kamu. Kamu berani ya selingkuh di depanku? Hah? Jangan kasar dong sama cewek. Apa? Bukan ajar gitu. Set. Dasar cowok kasar. Mas, udah. Yuk, kita pergi aja.
Semua meninggalkan aku. Nina yang aku harapkan bisa menemaniku sampai akhir hayat juga pergi. Aku sudah mengecewakan istri dan anakku. Kita cari aja kuburan yang ambrol. Pasti dia ada di sana. Kenapa Pak Kiai? Ada di sana. Ayo, yuk. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar Pak Yai, ini jasanya Fiona. Ya sudah, kalau begitu kita angkat mayatnya, kita mandiin lalu kita sholatkan. Mari. Ayo, kita angkat. Gentayangan kemana-mana. Itu mengganggu nggak, Mas? Mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Bahkan kalau ini kamu banting pun sekalipun, dia akan marah. Marahnya ke sosok dia. Iya, marahnya akan ke sosok Hendy. Ini adalah satu merah, satu hijau. Menaklukkan orang tetapi sosoknya serem banget. Penuh dengan tanah-tanah kuburan. Warna coklat. Kemudian pasir, semuanya bercampur. Kamu pernah lihat gak? Lingkungan kamu ada kotoran-kotoran pas bangun. Semacam ngeres debunya. Mari kita sama-sama mendoakan almarhumah Fiona. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dijembarkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita ini hanya boleh bergantung hidup hanya kepada Allah, tidak kepada jimat atau benda-benda yang lainnya. Ini namanya musyrik. Musyrik itu dosa besar.